Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma zidna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah. Amma ba'd. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang saya hormati, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana posisi maqasid syariah dalam proses sebuah ijtihad. Pada video ini kita akan lanjutkan tentang manfaat memahami maqasid syariah. Manfaat memahami maqasid syariah ini bisa kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu memahami maqasid syariah bermanfaat bagi orang awam atau dalam hal ini disebut sebagai muqallid. Orang yang tidak termasuk kategori mujtahid, maka dia masuk kategori muqallid. Apa manfaatnya? Yang pertama, bahwa dengan memahami maqasid syariah, yang maqasid syariah itu terkandung di dalam perintah dan larangan, diharapkan mampu membangun kesadaran dalam rangka untuk merealisasikan atau melaksanakan dan sebaliknya meninggalkan larangan sesuai dengan tujuan syariat itu sendiri. Kita tahu bahwa larangan atau perintah yang terkandung di dalam teks yang di dalamnya itu merupakan bagian dari maqasid syariah, di mana Allah bermaksud untuk menuntut mukallaf menunaikan perintah, sebaliknya Allah menuntut untuk menjauhi larangan yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam rangka menjalani itu semua, baik itu melaksanakan perintah maupun menjauhi larangan, itu dalam rangka agar selalu sesuai dengan tujuan syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan memahami maqasid syariah ini, kita sadar betul bahwa apa yang kita kerjakan sesuai dengan yang dikehendaki atau yang dimaksud oleh syariat itu sendiri. Yang kedua, bahwa dengan memahami maqasid syariah, kita dapat meyakini bahwa syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia itu bukan sia-sia, tetapi di dalamnya terkandung rahasia-rahasia di balik ketentuan, ketetapan hukum-hukum Allah itu sendiri. Sehingga kita meyakini setiap perintah itu ada kemaslahatan yang kembali kepada manusia itu sendiri. Setiap larangan itu ada kemaslahatan yang kembali kepada manusia itu sendiri atau kembali kepada mukallaf itu sendiri. Sehingga dengan demikian kita meyakini bahwa setiap syariat yang diturunkan itu bukan sesuatu yang sia-sia, tetapi di sana ada rahasia, di sana ada asrar, di sana ada tujuan yang semua itu kembali kebaikannya, kemaslahatannya kembali kepada mukallaf itu sendiri. Yang ketiga, dengan memahami maqasid syariah ini bagian dari upaya tafaqquh fiddin, upaya untuk memahami terhadap substansi syariat yang penuh makna, sehingga kita melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan dengan pengetahuan yang mendalam. Itu artinya bahwa memahami substansi syariat menjadikan kita sebagai orang-orang yang mampu menalar syariat dengan pemahaman yang mendalam. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap maqasid syariah secara umum memberikan dampak positif kepada muqallid atau kepada orang awam,
termasuk kita semua, dalam rangka untuk meyakini dan membangun kesadaran secara penuh bahwa setiap syariat yang ditetapkan oleh Allah dan diwajibkan kepada kita dalam rangka untuk kebaikan atau tujuan syariat yang ditentukan oleh Allah yang tidak lain adalah untuk kemaslahatan kita sebagai hamba, kemaslahatan kita sebagai mukallaf, baik itu kemaslahatan di dunia maupun kemaslahatan di akhirat. Bisa jadi perintah itu seakan-akan bukan kemaslahatan, tetapi justru kesulitan yang kita dapatkan, tetapi hakikatnya kemaslahatan itu kita rasakan ketika kita nanti sampai pada kehidupan yang lebih abadi, yaitu akhirat. Karena bisa jadi orang sholat itu sangat berat, tetapi beratnya orang melaksanakan sholat itu untuk kebaikan kita, kebaikan mukallaf, dan akan mendapatkan balasannya kelak di hari akhir. Ini secara umum tujuan atau manfaat memahami maqasid syariah bagi seorang awam atau mukallaf. Yang kedua, bagian yang kedua adalah manfaat memahami maqasid syariah bagi kaum intelektual atau seorang mujtahid. Ibnu Ashur menyebutkan minimal ada 5 fungsi maqasid syariah bagi seorang mujtahid. Satu di antara 5 itu, yang pertama adalah maqasid sebagai pisau analisis terhadap memahami teks-teks keagamaan, baik itu Al-Quran maupun hadis. Sehingga seperti yang dijelaskan di video sebelumnya, antara maqasid syariah dengan teks itu sesuatu yang integral. Karena dia integral, satu, maka tidak bisa dipisahkan. Karena tidak bisa dipisahkan, maka menggunakan pisau analisis maqasid dalam memahami apa maksud tujuan daripada teks itu sendiri. Maka fungsi maqasid dalam hal ini sebagai teropong, sebagai kacamata, sebagai perspektif, sebagai sudut pandang dalam membaca sebuah teks. Ya, dalam membaca sebuah teks. Yang kedua, maqasid syariah berfungsi sebagai murajjih. Apa itu murajjih? Murajjih itu artinya penguat salah satu dalil. Kapan itu digunakan? Ketika terjadi pertentangan antara dua dalil. Seringkali seorang mujtahid melihat ada 2 dalil yang saling bertentangan. Mana yang lebih didahulukan? Maka maqasid syariah bisa digunakan sebagai kacamata atau sebagai penguat terhadap salah satu dalil yang sesuai dengan maqasid syariah. Maka dalil yang paling sesuai dengan maqasid syariah itu yang dinyatakan lebih kuat karena lebih sejalan dengan prinsip dasar tujuan syariat itu sendiri. Maka fungsi maqasid syariah dalam hal ini adalah sebagai murajjih, sebagai penguat salah satu dalil. Yang ketiga, maqasid syariah juga bisa digunakan sebagai alat bantu atau pembimbing dalam menerapkan konsep qiyas. Kita tahu bahwa qiyas itu adalah merupakan proses atau upaya untuk menganalogikan, menyamakan hukum yang sudah termaktub di dalam teks, kemudian hukumnya itu akan diterapkan kepada furu' hukum yang tidak ada di dalam teks. Misalnya, sebagai contoh, dalam kasus qiyas misalnya, di dalam Al-Quran disebutkan keharaman khamr. Tetapi di dalam Al-Quran tidak ada larangan ganja. Apakah ganja itu haram? Maka bisa menggunakan penalaran qiyas, menyamakan hukumnya khamr dengan
hukum ganja itu sama-sama haram karena punya kesamaan ilat, yaitu al-iskar. Ya. Oleh sebab itu maka proses penerapan qiyas ini membutuhkan maqasid sebagai pembimbing dalam rangka ketika penerapan qiyas itu terjadi benturan dengan kemaslahatan yang lebih besar, maka kemaslahatan itulah yang akan didahulukan daripada menggunakan qiyas, dan itu nanti dalam mazhab Hanafi disebut dalil atau istidlal istihsan. Ya, jadi penerapan istihsan itu berawal dari qiyas yang hasil produk qiyas tidak memuaskan karena bertentangan dengan atau minimal tidak sesuai dengan kemaslahatan yang lebih besar, sehingga harus beralih dari qiyas menuju istihsan. Itu sebabnya maqasid di sini sebagai pembimbing penerapan qiyas. Kalau qiyas diterapkan dan menurut maqasid syariah itu kurang relevan, maka tidak lagi menggunakan qiyas tetapi beralih kepada istihsan. Oke, selanjutnya maqasid juga bermanfaat dalam rangka sebagai pertimbangan dalam istinbat hukum terhadap masalah-masalah kontemporer. Nah, ini yang disebutkan di awal bahwa maqasid syariah itu bisa menjadi pertimbangan dalam istinbat hukum dalam konteks merespon terhadap masalah-masalah yang bersifat kontemporer. Masalah-masalah yang belum dibahas, belum termaktub di dalam Al-Quran maupun hadis, dan belum ditemukan ijtihadnya, sehingga ketika dihadapkan pada persoalan itu maka maqasid syariah bisa menjadi pertimbangan untuk melahirkan sebuah hukum baru. Di sini maqasid sebagai pertimbangan istinbat hukum. Yang kelima, yang terakhir, bahwa maqasid itu sebagai fungsi untuk menalar hukum-hukum yang bersifat ta'abbudi. Kita tahu bahwa hukum secara umum itu ada dua, ada yang bersifat ta'abbudi, ada yang bersifat ta'akkuli. Nah, yang bersifat ta'abbudi itu adalah sesuatu yang sifatnya tidak bisa dinalar oleh akal. Tetapi bagaimana maqasid syariah bisa membaca sesuatu yang sifatnya ta'abbudi itu dengan kacamata maqasid syariah, sehingga bisa merasionalisasikan persoalan-persoalan ta'abbudi ini dengan kacamata maqasid syariah. Sehingga secara umum maqasid syariah dalam konteks atau bagi kaum intelektual atau mujtahid merupakan bagian yang tidak terpisah dalam rangka sebagai instrumen untuk melahirkan sebuah hukum. Makanya di awal dijelaskan bahwa maqasid syariah itu bukanlah sesuatu yang di luar daripada dalil-dalil syar'i, tetapi justru di dalam rangka untuk bersama-sama mengeluarkan sebuah produk hukum atau fikih, sehingga maqasid syariah sebagai sebuah tujuan syariat, maka dia bisa menjadi guidance dalam proses istinbat sebuah hukum. Ini video yang kedua, nanti kita lanjutkan pada ranah aplikasi maqasid syariah.